Ahlan wa sahlan ikhwata iman, saya Abi Nayuri mengajak Anda untuk belajar bersama tentang Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi Anda yang ingin gabung, silakan Anda bisa like, share videonya, dan subscribe channelnya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Saya lagi on the way, OTW dari Garut, pulang dari rumah mertua. Sekalian kita nginep semalam di sana. Sudah lama tidak silaturahmi. Ada satu yang menjadi inspirasi bagi saya. Ketika saya berkendara, maka ketika awal-awal untuk menginjak gas, tentu saya gunakan gigi rendah, ya, gigi 1. Kemudian semakin cepat, kemudian oper gigi 2, 3, 4, dan 5. Artinya perjuangan dari awal itu mungkin dirasa berat oleh kita, tapi konsistenkan ya perjuangan kita, bertahan, kemudian tetap melaju walaupun kecepatannya berat, dan pada akhirnya kita akan dapat peluang, momentum untuk mempercepat laju kita. Itu yang pertama, bahwa tidak ada perjuangan yang mudah, terutama di awal-awal itu biasanya perjuangan cukup luar biasa berat. Kita hanya tinggal bertahan, kemudian terus melaju dan tidak menyerah. Yang kedua, ketika saya hendak menyalip mobil di depan saya, ada dua hal yang harus saya perhatikan. Yang pertama adalah saya harus melakukan percepatan dari kecepatan yang sekarang saya optimalkan gitu ya. Kalau sekarang misalnya kecepatan saya 40 km per jam, di depan mobil saya itu adalah 50 km per jam, maka saya harus ada percepatan minimal kalau yang depan itu 50 km per jam, maka saya harus 51 km per jam. Maka saya lambat laun akan menyalip ataupun menyusul mobil di depan saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya harus atau ingin menyalip mobil di depan saya, maka saya harus mencari peluang, ya, atau mungkin menciptakan peluang kapan saya harus nyalip. Artinya saya mengukur, kalau ini ternyata saya yakini, oh nggak bisa, jangan nyalip gitu. Saya ukur, oh ini bisa, salip. Artinya ketika kecepatan sudah disiapkan dan kita melakukan percepatan atau akselerasi, maka kita ketika ketemu peluang segera kita ambil peluang tersebut dan salip gitu. Nah, ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, termasuk di bisnis misalnya. Ketika ada peluang dan kita punya kecepatan, maka lakukan percepatan, ambil peluang, percepatan, atau ciptakan peluang dan percepatan. Itu. Jadi ternyata kalau kita bertafakur akan ada banyak ibroh-ibroh dari perjalanan yang kita lakukan gitu. Dan itu akan memperkuat keyakinan kita, memperkuat semangat kita, dan lebih meningkatkan optimisme kita untuk terus melaju berapapun kecepatan kita. Yang penting kita melaju, tidak berhenti, maka suatu saat kita akan sampai pada impian, pada harapan, pada tujuan visi yang kita inginkan. Sekarang kita di Pasar Cikurubuk. Ini Cikurubuk, alhamdulillah sudah hampir sampai ke rumah. Nah, dari pasar ini saya pun dapat ambil ibrah pelajaran. Berapa banyak penjual di pasar ini?
bahkan mungkin bisa ribuan penjual. Ada penjual yang menciptakan persaingan. Pasar buah-buahan, jongkok sana ada buah-buahan, jongkok sini ada buah-buahan, setiap jongkok ada buah-buahan. Pertanyaannya, kenapa tiap hari bertahan mereka berdagang buka lapak? Karena saya percaya ada pembelinya, masih ada orang yang beli. Dalam arti lain, ketika banyak pesaing-pesaing yang buka usaha sama dengan usaha kita, ketika banyak orang-orang yang meniru, bahkan ya meniru produk kita, jangan mengkhawatirkan itu. Karena rezeki orang tidak akan salah alamat, rezeki orang tidak akan tertukar. Syekh Asy'arawi, seorang ahli tafsir kontemporer, mengatakan, "Idza kunta la ta'rifu unwan rizqika, la tahzan, fa inna rizqaka ya'rifu unwanaka." Jika engkau tidak tahu di mana alamat rezekimu, jangan khawatir, jangan bersedih, karena sesungguhnya rezekimu tahu di mana alamatmu. Rezeki tidak akan pernah salah alamat dan tidak akan pernah tertukar. Ini dari ibroh dari pasar yang saya lewat barusan, teman-teman. Dan banyak lagi. Maka sesekali kita harus bertafakur tentang kehidupan, terutama tentang diri kita. Kenapa kita ada? Kenapa kita masih hidup? Pasti akan ada ibroh dan tugas amanah yang besar yang Allah titipkan kepada kita. Oleh karena itu, tafakkaru, bertafakurlah kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah sampai di ini daerah apa, Yur? Ini teh Paseh ya, daerah Selawi. Sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Teman-teman yang ingin tetap mendukung vlog dakwah kami, silakan bisa like, share, and subscribe videonya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum.